Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itulah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada mempelai berdua untuk menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan disampaikan terima kasih kepada yang mulia Al Ustadz Yusuf Said. Hadirin yang berbahagia, acara kami ralat, acara inti pada kesempatan malam hari ini yaitu Mau'izatul Hasanah tunggal, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh K. Haji Usman Yunus Sedari Sarbajah daka selerana baktoh kaatur. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal karim Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, para alim, para kiai, para alimah, para ibu nyai yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Istimewanya para ulama yang hadir dan yang bakal hadir, yang mulia Hadratus Syekh Raden Kiai Haji Fakhril Askhal yang insyaallah nanti hadir, yang mulia Kiai Haji Abdul Ghafur Akhil Mahbub Kiai Dhafir Abdul Jalil Kiai Nurul Khalil Abdul Jalil, dan para kiai, para ulama di desa Patenteng, tepatnya di kampung Telageh, yang saya hormati. Para asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Para sepuh dan para tokoh masyarakat, lebih-lebih Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, termasuk barisan
dari Banser atau Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama yang saya hormati, sahibil bait wa ashabil hajah, Bapak Syafi'i sekeluarga beserta kedua mempelai, hadirin hadirat, juga para kru yang hadir, baik kru hadrah dari Petenteng dan sekitarnya, lebih-lebih dari jamaah Ahbabul Mustafa, para kru yang hadir juga, kru sound system, kru kameramen, kru video syuting, dan juga kru singgasana pelaminan, bahkan juga kru ta'aruf garis miring tarob yang saya hormati, saya cintai, kaum muslimin muslimat, masyarakat Telaga, Patenteng dan sekitarnya yang dirahmati Allah yang saya hormati. Kita awali bersama, marilah bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun kita hadir di majelis ini, benar-benar masih diberi umur oleh Allah, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa memberikan kegembiraan kepada sahibil hajah Bapak Syafi'i sekeluarga dalam rangka resepsi antara kedua mempelai, semuanya atas pertolongan Allah, alhamdulillah, atas dorongan Islam dan iman. Malam ini kita sama-sama punya niat mencari tambahan ilmu, sekaligus melantunkan bacaan-bacaan sholawat untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang Patenteng sejena lanjeng umur manter lo tema dia. Karena sekarang musimnya orang mati, bukan musim orang sakit, tapi musim orang mati. Insya Allah saya hadir tak temati. Amin. Termasuk tukang syuting. Tapi namanya dunia. Dunia itu ya tempatnya hidup, tempatnya mati. Hidup terus bahaya, mati terus tidak ada gunanya. Jadi nak beja apa odi, beja apa mati. Engke lah karani kok. Kedua, bersalawat untuk Rasulullah. Tujuan kita berdoa karena itu perintah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Semoga Bapak Syafi'i, kedua mempelai, seluruh keluarga dan hadirin hadirat besok semuanya bersama Nabi di surga Allah. Kenapa kita berharap di surga Allah bersama Nabi? Karena Kanjeng Nabi kaintoh situng ngamenosah sesuarkeuna ampon ejamin Guste. Paham Bu? Paham napa punten? Pun.
Kok bisa Nabi Muhammad itu kuncinya surga? Sampai dulu di Madura ini kalau menunggu imam sholat jamaah itu ada sholawat hebat. Muhammadur Rasulullah miftahul babil jinan. Badat ada epat enteng? Ada pujian katika dinto bada. Muhammadur Rasulullah miftahul babil jinan. Nabi Muhammad utusan Allah dan beliau sebagai pembuka pintu surga. Apa maksudnya? Nah, kenapa saya pakai bahasa Indonesia? Yang hadir banyak pemuda. Sesepo diki norok bunte. Paham ya? Bu, Ibu, mau ngaji apa mau selfie apa mau chattingan? Mau ngaji, alhamdulillah. Satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu oleh Allah. Katanya Allah kepada Nabi Muhammad, cek saking bahasa Madura, Muhammad cepon Gusti Allah kengaen menabi beda asma Muhammad kanjeng Nabi orang patenteng telakeh kotu keteh kelaben sautan Allahumma sholli wa sallim. Awas loh, jangan hanya cinta bersolawat tapi mendengar nama Nabi Muhammad tak saut sekali. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad paketeh Allahumma sholli wa sallim, Ahmad juga Nabi Muhammad. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena ini bersama Kiai Fahrillah Ashkhal ada gelaran solawat. Coba saya kupas dulu solawat ya. Ada seorang imam namanya Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dicerna oleh yang cinta solawat. Beliau di dalam kitabnya Abdulus Sholawat ala Sayyidis Sadat itu berbicara, ada Bu Caepon Reng Madura maringi sumerap dumateng kula panjenengan tiang-tiang ingkang remen waosan sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapure dos pundi tirose Syekh Yusuf niku ngoten. Kalau orang membaca sholawat usahakan yang membaca membayangkan Rasulullah, jangan membayangkan pacarnya, jangan. Anggap saja saat sholawat Rasulullah pacar kita, nggih? Jadi dibayangkan Rasulullah. Begitu kita baca sholawat, Rasulullah dihadirkan di depan kita. Apa sih kesenangan Rasulullah? Perawakannya Rasulullah disebut di dalam sejarah. Wajahnya Rasulullah disebut dalam sejarah. Alifiul anfi, hidungnya Nabi sama dengan huruf alif.
hidungnya Usman Yunus dengan orang Batenteng pada biya keneng tete alifiul anfi, nah, itu hidung Nabi. Mimiul fami, nah, mulut Rasulullah itu bentuknya bagai huruf mim yang ganteng, itu Rasulullah. Maka dibayangkan Rasulullah, adik-adikku yang cinta sholawat, sama dengan orang dulu itu ada Habib Alwi Kuitang Jakarta. Ini kalau sudah baca sholawat, beliau ini aslinya di Tandu. Ada Habib Ja'far Lamongan, ada Gus Muhammad Pasuruan, ada Kiai Sami Gresik, ada Kiai Hadi Jombang dan Kediri. Ya, Habib Ja'far itu kalau sudah bersolawat kepada Nabi, yang lain jangan mengutik-utik beliau. Sebelum ada versi Habsian, sebelum ada versinya Asy-Syaikh Ahmad Arsyad Al-Banjari, beliau habaib itu kalau sudah sholawat kepada Nabi, sallallahu alaihi, asyik sudah iya dong. Itu ikatan seni hadroh Republik Indonesia yang dimiliki oleh Jamaah Nahdlatul Ula. Lainnya NU tidak ada hadroh seperti itu. Yang ada orang baru berkembang di era tahun 74 ke atas sampai sekarang. Bukan lagi hadroh ceper, tapi hadroh agak kembung. Duk tak tak, duk 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 tak tak duk tak tak. Nah, yang biasa sampean senang itu kalau Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari kalau sudah memuji Nabi, nangis beliau. Oke. Jadi beliau itu kalau sudah memuji Nabi, beliau ini sering meneteskan air mata. Kesenangan beliau biasanya begini, anta nuskhatul akwan fika suratur rahman fajma' suwaral Quran bismillah. Itu sambil nangis. Gue lebih sambian salah tak nangis enggak man-kaman. Baru saja Syekh Nawawi bin Abdul Jalil itu kalau sudah baca yang namanya sholawat, ya, di dalam kebiasaan yang dibaca dalam dalail, beliau sering menangis. Kalau Mbah Maimun Zubair, kesenangannya itu kepingin kumpul bersama keluarga Rasul, sehingga beliau menyenangi sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Ternyata etremaungku, beliau dikuburkan di kuburan Ma'la, di bawahnya Sayyidatuna Khadijah. Wala sambian terus eta pas apeureng Sayyidatuna Khadijah, ya dari mangken baca nih. Itu cara-cara beliau. Ada Binta'lab. Binta'lab ini Sumeneb dan Bondowoso. Hadrohnya juga lain. Nggih namudan. Ya Nabi salam alaika ba'du
Nah, yang begitu itu. Nggih napunten. Nah, ibu-ibu yang tidak bisa hadrah, yang tidak bisa sholawat pakai lagu, ya sholawat biasa baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu ya Bu ya? Nggih Bu? Kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan, beliau ini menyatakan di dalam kitabnya cara membaca sholawat kepada Nabi. Pertama, bayangkan Rasulullah cek karo keng labur nabuna saus. Jadi bagi pemukul-pemukul hadroh al-habsi, ketika memukul hadroh jangan hanya senang iramanya hadroh, jangan. Jadi waktu mukul itu bayangkan Nabi, apalagi yang bersolawat ya. Jangan hanya gembira ayahanana ayahanana yahanana, jangan hanya gitu. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi, itu caranya. Makanya ada sholawat yang paling populer. Ini saya yakin orangnya memang ada keikhlasannya pada saat beliau merekam. Namanya sholawat itu tanpa hadrah, tanpa lagu yang sensitif. Sholawatnya lurus tapi digemari oleh orang seluruh Indonesia, bahkan negeri tetangga. Saya pernah setengah bulan di Malaysia, itu masjid-masjid ada yang putar Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Salawatnya lurus. Assalatu wassalamu alaik. Nah, ini kan lurus itu. Lagunya enggak begitu sip, cuma lurusnya luar biasa. Ya khaira khalqillah, itu insya Allah dari ikhlasnya beliau membaca. Sampean tahu sholawat itu direkam 1917 di mana? Di dua masjid Indonesia, bukan di Mesir itu ngerekamnya di Masjid Jami' Semarang dan Solo. Pada saat kapan? Pada saat beliau meninjau tempat-tempat PT IKI, LPTQ dan lain sebagainya, sampai di Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya. Ketika ulah kelaban panjenengan Bapak Ibu, caepon Syekh Yusuf Nabhan menabi mau solawat, bayangaki Guste Kanjeng, carana membayangaki wajana Kanjeng Nabi setade vendingenah. Itu apalagi kesenangan Nabi itu barang wangi-wangian, apalagi Nabi itu surban yang paling digemari putih, hijau, merah setengah kuning. Itu yang disenarkan Kanjeng Nabi. Dibayangkan Rasulullah itu, dibayangkan ketika baca sholawat, dibayangkan. Assalamu alaikum ya habibi, assalamu alaikum ya rasul, ya badaratim minha zakul lakamali. Kita bayangkan Rasulullah. Cak bayang anak-anak gelak saja cinek baru mbak soru, jangan. Rasulullah dibayangkan. Malah ada keterangan begini, membaca sholawat, orangnya yang membaca itu ikhlas atau tidak, tetap diterima oleh Allah. Membaca sholawat kepada Nabi dengan menghayati, membayangkan Rasulullah
dibaca sholawatnya. Bacaan sholawat itu walaupun yang membaca agak setengah ria, tahu ria? Agak setengah ingin dipuji orang, itu gampang diterima oleh Allah. Kenapa? Ternyata ada ternyatanya. Ternyata aja ya. Ternyata orang baca sholawat itu menyebut Allah selalu bersama dengan Nabi. Menyebut Nabi selalu bersama menyebut Allah. Ingin apa dan? Ya Rasulullah salamun alik. Nah itu. Ya Rasulullah salamun. Wahai Rasul Allah. Loh, Allahnya ada, Rasulnya ada. Ya. Ingin abudan? Sholawatullah alaika. Nah. Malah ada sholawatnya Nabi Khidir. Sholawat Nabi Khidir itu, kalau sampean ingin tahu sholawat Nabi Khidir, Bu, coba diamalkan ya, diamalkan nanti. Sholawat Nabi Khidir itu tolong setiap waktu dibaca 1 putaran tasbih saja. Napa sholawat Nabi Khidir? Ternyata ada pande sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Sholawat itu kan macam-macam. Ingin abudan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, termasuk kedua mempelai dan Mbak Sabi'i sekeluarga, hadirin hadirat, kita berharap besok bersama Nabi di surga. Karena Nabi ini adalah manusia number 1 yang akan membuka pintu Nah, Kanjeng Nabi itu pernah dipanggil Allah. Kanjeng Nabi toman etikanen Guste. Kanjeng Nabi itu dipanggil Allah. Allah itu ngasih tahu begini, Muhammad, cek saking Madura abdina ka ento Guste. Muhammad cek saking jabah kesantikan dawuh Gusti. Kesantikan dawuh Gusti. Ngene Muhammad ya. Begini Muhammad. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Coba sampean perhatikan. Ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhula ummatuka. Beri ini boleh. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Alhamdulillah. Artinya sampean dengarkan, Muhammad, surga ini tidak aku perbolehkan dimasuki siapa saja dari umat manusia kecuali kalau umatmu masuk lebih dulu. Bahasa gempana Muhammad, swarga bi sengko kunci tak boleh sok masukin siapa kecuali ring petenteng telaga bi jamaah al-habsi masuk ke aduk.
mak nyaman kan engkau noro lagi ya deng jangan sampai nedok ya. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nah makanya kita kalau baca sholawat bayangkan bayangkan Gusti Kanjeng. Monggo bersama-sama baca sholawat sekarang sedikit saja ya. Ada hadrohnya? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada tidak apa-apa, tidak usah. Maulaya sholli wa sallim daiman. Dibayangkan Rasulullah ala habibika limi huwal habibul turja syafa'atuhu likulli haulim minal. Bersama Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi qul huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal. Sampean amin. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma Fatimah Maula. Huwal habibul ladzi likulli haulim. Itu caranya. Saya masih sampai di cop solawat. Gimana betul? Orang baca solawat, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu katanya. Kata Allah, wahai Muhammad, surga aku tutup buat siapapun untuk dimasuki kecuali umatmu lebih dulu ke dalam surga. Siapa lagi umatnya kalau bukan orang petenteng dan jamaah hadrah? Allahumma Jadi nanti kalau sudah ke akhirat di pintu surga ditanya sampean, dari mana? Umat Muhammad ya. Mau ke mana? Ke surga. Kok bisa? Katanya Nabi, surga itu harus dimasuki saya lebih dulu. Kamu umat Muhammad? Iya. Tak meleng. Oh sarah. Meleng aja ya sebisa tak masuk ke ada. Tapi ya untunglah. Alhamdulillah umat Muhammad yang Islam itu kan mesti KTP-nya Islam. Dibawa saja KTP-nya kalau mati. Jadi kalau sampean mau mati, bilang kepada keluarga, dek, kalau saya mati nanti KTP bawa no ya. Buat apa kak? Buat bukti kepada Allah Ta'ala. Kebaya bukti, dak malaikat kebaya kendalan. Umpama sampai sungguh. Dari mana ini? Madura kan. Madura mana? Bangkalan agak ke timur, ke selatan, pinggir Tasik. Mau ke mana? Surga. Kok mau ke surga? Katanya umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga lebih dulu sebelum yang lain. Islam kamu? Wah ini KTP saya Islam kan. Sholat? Rang. Puasa? Karo keng leburat las kan. Zakat? Iya keluar geng nek segone kan. Ika bebel sepeda wi gula. Haji
haji cuma cap tomat, berangkat tobat mulai komat. Ini katanya Allah kepada malaikat, "Woi malaikat, nggih Gusti, ini umat tidak baik. Islam kalau Islamnya cuma perbuatannya mirip orang kafir. Bawa dulu ke penjara." Apa penjaranya? Penjaranya bernama Jahannam. Jadi besok orang Islam serodok meleng masyarakat ahli maksiat, apa boleh bah bonari ngerasain tetengke, padahal amas keren melolok yang ngerasain itu. Oke, sampai itu berusongin bonari, cuma tak tahu man sampai ngerasain tetengke tak tahu man. Tepak manusia elong etotop, bibir etotop, tetangke abikan telo polo sampai petong polo, saya beda remah, saya rasain. Kadang reng api dato lanceng sekone erasa. Kok lebur kok pengaji lagi lanceng kelulu lebur kiang. Allahumma Muhammad. Wes, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kedua. Katanya Nabi begini, Bapak Ibu, karena ini bersamaan dengan sholawat, saya harus menyesuaikan diri. Apanya? Ya keterangannya lah. Itu yang tadi surga tidak boleh dimasuki siapa-siapa kecuali umatnya Nabi masuk lebih dulu. Paham ge? Paham? Sekarang ada begini. Nabi bersabda, sabdanya Nabi dalam hadis sahih menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi pernah begini, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Nabi Muhammad disebutkan Allahumma sholli wa sallim, Ahmad disebutkan, mestinya begini Pak Bu, orang itu jangan tunggu nama Muhammad dan Ahmad saja. Kalau ngerti santri, yang ngerti santri ini loh, santri yang mengerti, jangankan langsung namanya, domirnya saja, domirnya, domir yang menyatakan itu Nabi. Kita sunat membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik. Contoh begini, mendengar lagu misalnya lagunya Ummi Kulsum dari Mesir, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Al-Badru itu Nabi Muhammad. Tala'al badru, Allahumma sholli wa sallim alaih. Bagus ya. Atau begini, anta syamsun anta badrun, Allahumma sholli wa sallim. Anta ya Nabi, Samsun ya Nabi, anta badrun ya Nabi. Berarti kita itu kalau mendengar dhamir ya Nabi ya, tala'al badru, Allahumma sholli wa sallim alaih. Anta syamsun, Allahumma sholli wa sallim alaih. Anta badrun, Allahumma sholli wa sallim alaih. Itu caranya. Kalau ngerti, kalau enggak ngerti, tunggu mendengar nama Ahmad atau Muhammad disebut dalam Al-Quran oleh Allah itu di 4 tempat ya. Ahmad disebut hanya 1 kali. Jadi adik-adik santri dengarkan, nama Muhammad disebut di dalam Al-Quran 4 kali. Nama Ahmad 1, berarti berapa kali? Ahmad dan Ahmad 5 kali nama Nabi dalam Quran. Itu yang asli bentuknya. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Sampean lihat surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Satu. Apalagi wa ma unzila ala Muhammad. Dua. Apalagi makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Berarti tiga. Yang keempat, Muhammadur Rasulullah. Empat. Nama Muhammad. Ahmad cuma satu kali. Siapa yang ngomongkan? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti mendengar Ahmad dan Muhammad pakai tereng patenteng Allahumma sholli wa sallim. Cuma yang saya maksud itu Ahmad Rasul, Muhammad Rasul. Mun Ahmad bi Muhammad tetangga tak usah. Sampean adanya dek kancan dari dimma bu, dari compon Kak Muhammad le, Allahumma sholli wa sallim alaih, ya tak usah. Atau ditanya dari mana mas? Dari kata Ahmad, Allahumma sholli wa sallim alaih, ndak usah. Yang dimaksud Ahmad Muhammad Rasul. Mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Nabi. Katanya Nabi begini bu, Bapak, saudara-saudara, semua umatku bakal masuk surga illa man abah, kecuali orang yang tidak mau diajak ke surga. Siapa yang tidak mau diajak ke surga? Ada. Yang hadir ini semuanya kepingin surga. Tekala melengnek sekone. Makin tambengah tetap minta suar. Zaman nosane kadang-kadang montepaan sehat letak ingat sekali ke pangeran. Pantepaan sakit, ya Allah, ya Allah. Dosa kula banyak, ya Allah. Cabutnya pekula, ya Allah. Dan malaikat cekel mari le. Naudzu. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau diajak ke surga. Ditanya oleh sahabat, qila man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang tidak mau diajak ke surga wahai Rasul? Oleh Nabi dijawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dialah orang yang akan bersamaku ke surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang tidak mau diajak ke surga. Maka Mas Muhammad Rawi dan Ning Anis Safitri, sampean harus punya niat yang baik. Kalau kemarin lupa niatnya, sekarang ikuti mulutnya Usman Yunus di hati saja. Ya Allah, aku menikah karena aku cinta ajaranmu ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku menikah karena aku cinta syariat nabimu ya Allah. Berjanjilah Mas Rawi dan Ning Safitri, dek, kita hidup bersama dalam binaan rumah tangga yang baik. Aku mengambilmu dengan amanat Allah, katanya Mas Rawi, dan aku meminta halalmu kepada Allah dengan kalimat Allah. Ayo kita minta kepada Allah agar perjodohan kita ini menjadi perjodohan abadi sampai ke surganya Allah Subhanahu.
Kita doakan kedua mempelai menjadi pengantin yang bahagia sampai ke surga. Jadi jangan didoakan begini, mudah-mudahan kamu Mas Rawi dan Neng Anis menjadi pengantin sampai kakek nenek. Jangan, salah doa seperti itu. Kalau doa seperti itu Pak eterema bi pangeran, kamu kaya nak kakek cuduna sampai kakek nenek. Doaan mantih depak kakek nenek telak siapa sak ganti ya. Nah, kita doakan Mas Rawi, amin. Neng Anis, amin. Semoga Allah jodohkan sampean sampai ke surganya Allah Subhanahu. Malah doanya Baholil itu begini kalau ke kemanten. Allahumma bifadlika ummana, kata Mbak Khalil itu, Mbak Khalil bin Abdul Latif, wa bilutfika khuffana waj'al zawajahuma wa aqdahuma aqdan mubarakan ma'suma. Allahumma amin. Wa alqi bainahumal ulfata wal mawaddata wa qararan daima. Amin. Wala tulki bainahuma furqatan wa firaran wa khisama waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah warzuqhuma auladan salihin minal auladi wal banat wa yuwassi'a alaihim ar-rizqa wa yahfazahuma min makaidil khalqi birahmatika ya arhamar rahimin. Sampean amin Mas Rawi, Neng Anis. Baholil itu kalau kepada orang menikah doanya begini Mas, Allahumma ya Allah, dengan anugerahmu lindungilah hidup kami berdua. Dengan kelembutan rahmatmu selimuti kami berdua dengan rahmatmu. Amin Allahumma. Waj'al jawazahuma, kata Mbak Khalil, mudah-mudahan akad atau pengantinnya Mas Rawi dengan Ning Anis jadi pengantin yang diberkahi dunia sampai ke akhirat. Kemudian katanya Mbak Khalil lagi, berikan keduanya lengket cintanya, kasih sayangnya juga bagus, dan dia tetap sampai ke surganya Allah. Jangan kau jatuhkan kepada keduanya pertengkaran, percekcokan, perpisahan dan perceraian. Naudzubillah. Kemudian Mbah Holil mendoakan, cukupilah keduanya rezeki dunia akhirat. Kalau bisa berikan anak yang soleh dan solihah. Sampean harus tahu, hidup ke belakang ini Pak, adik-adikku yang sekarang masih tingkat-tingkat SMP, SMA, ya, atau tingkat ibtidak dan sanawiyah, sampean torain, ya, apa yang pernah disampaikan oleh Usman Yunus, ke belakang hidup tidak akan pernah kemudian indah terus, ndak. Ke belakang bakal tambah bingung menosah kebudi. Tapi moga-moga kaulah sampean tepak setak bingung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir tentang Nabi ini, yang terakhir, Muhammad sini engki Gusti, umpama umatmu saya masukkan langsung ke surga separuh, kamu mau apa enggak? Diam Nabi. Atau begini Muhammad, kamu aku beri izin untuk memberi syafaat kepada umatmu, pertolongan. Diam juga Nabi. Akhirnya matur Kanjeng Nabi, aku pilih syafaat saja wahai Allah, karena syafaat lebih menyeluruh. Oke, memang bagusnya luar biasa. Sampean lihat dalam kitab Hadza Insaniyatu Muhammad, catatan Imam Ibnu Katsir, catatan Imam Sawi, catatan Syekh Ahmad Ibnu Alan, ini disebutkan begini. Katanya beliau, Nabi yang bersabda ini, khuyyirtu baina syafaati wa baina ayyudkhala nisfu ummati al jannata. Saya oleh Allah diberikan dua pilihan
Satu, saya diberi keistimewaan bisa memberi syafaat kepada umatku. Dua, saya diberikan keistimewaan separuh umatku akan langsung dimasukkan surga. Akhirnya aku menjawab kepada Allah, fa akhtartus syafa'ata li'annaha a'ammu wa akfa. Yang aku pilih adalah syafaat karena lebih menyeluruh kepada umat manusia. Engkau teman epeleaki sareng Gusti Allah dua macam. Sitong engkau bisa meri syafaat datang umat. Dua, separuh dari tang umat langsung masuk surga. Engkau seepele syafaat. Umpama Bangkalan jumlahnya orang 50 juta. Berarti kalau Nabi milih yang kedua, sekemek juta langsung masuk suar, sesekemek demah. Neraka. Wong kata Nabi Muhammad, sumbernya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada tempat bagi manusia kecuali dua, al-jannah wan nar. Hebat Rasulullah. Beri pilihan mele di makake Muhammad syafaat apa separuh umat seda langsung ke surga. Cak ring sumenep Muhammad bek najia bingko beri na pilihan mele sakamal abek nah kakek bisa nolongin umat ta ben separuh umat ta seda jia masuk langsung ke surga kemas pilihan bibek nah oleh Nabi akhtartus syafa'ah. Aku memilih syafaat karena syafaat lebih umum. Siapa tahu kita yang cinta sholawat dapat syafaat. Amin. Allahumma. Jadi kalau nanti Kiai Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol memimpin bacaan sholawat, saya mohon kepada Mas Rawi dan Ding Anis ikuti, walaupun tidak seperti jamaah yang lain dengan pakai buka mulut lebar-lebar. Enggak, sampean berdua namanya manten raja dan ratu. Toroen, toroen nek sekone. Kira mboten? Toroen nek saka. Misalnya Kiai Bahri memimpin rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi, mantannya dia kinara on lawanan sambil bibi tobian. Mudah-mudahan jodohnya kedua mempelai. 1 jam saya cukup menyampaikan di sini. Saya langsung mohon izin kepada Kiai Dhafir, Kiai Khalil, Kiai Abdul Ghafur dan kula tinggal lo masuk apole ke musola. Ustadz yang menemani saya langsung nyereng, langsung nyon eti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. 60 menit hanya kurang 2 menit ya, hanya kurang 2 menit berarti 58 menit. Sekadin toh cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.